Perhatian, 89% orang Amerika berusia di atas 60 tahun sedang melakukan kesalahan otot yang mematikan saat ini. Mereka bergantung pada telur yang mahal, sementara melewatkan 7 makanan terjangkau yang sebenarnya bisa membangun lebih banyak otot bahkan di usia 80 tahun. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan khawatir ingin tetap kuat, tekan tombol suka sekarang juga. Kemandirian Anda di masa depan bergantung pada informasi ini. Namun, sebelum saya mengungkap sumber kekuatan otot ini, izinkan saya menceritakan tentang Margaret, seorang wanita berusia 74 tahun dari Phoenix yang 6 bulan lalu hampir tidak mampu menaiki tangga. Hari ini, ia mendaki bersama cucu-cucunya dan merasa lebih kuat dibandingkan saat usianya 65 tahun. Rahasianya ia meninggalkan sarapan telur mahalnya dan menemukan 7 makanan yang akan segera saya bagikan kepada Anda. Tulis komentar di bawah sekarang juga. Apa ketakutan terbesar Anda tentang penuaan dan kehilangan otot? Saya membaca setiap komentar dan membalasnya secara pribadi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian lansia tetap sangat kuat, sementara yang lain menjadi rapuh, padahal mereka merasa sudah makan dengan sehat? Jawabannya bukan seperti yang industri makanan ingin Anda ketahui. Dan tentu saja bukan yang dipelajari dokter Anda di bangku kuliah. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui kebenaran mengejutkan tentang mengapa telur justru bisa menghambat Anda. Ditambah lagi 7 makanan tepat yang harganya lebih murah daripada kopi pagi Anda namun mampu membangun kembali otot, bahkan jika Anda berusia 80 tahun. Namun sebelumnya, jika Anda ingin tetap kuat dan mandiri, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya membagikan rahasia penyelamatan otot setiap minggu yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar dokter. Saya Dr. Thomas Reid, dan saya telah menghabiskan 25 tahun mempelajari nutrisi di Johns Hopkins Medical Center. Hari ini saya ingin menantang salah satu mitos nutrisi terbesar yang secara harfiah mencuri otot para lansia di seluruh Amerika. Minggu lalu saya bertemu Robert, seorang pensiunan tukang kayu berusia 82 tahun yang berkata kepada saya, "Dokter, saya sudah makan 3 butir telur setiap pagi selama 10 tahun, tapi saya terus melemah. Ketika saya menganalisis pola makannya, saya menemukan bahwa ia kehilangan 7 makanan penting yang sebenarnya bisa sepenuhnya mencegah hilangnya otot tersebut." Inilah kebenaran mengejutkan yang tidak akan diberitahukan oleh kebanyakan dokter. Dan tunggu sampai Anda mendengar tentang makanan nomor 4. Itu adalah sesuatu yang biasanya dibuang orang namun kekuatannya melebihi suplemen apapun. Selama puluhan tahun kita diberitahu bahwa telur adalah sumber protein terbaik untuk membangun otot. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada 7 makanan yang lebih murah dari telur dan justru jauh lebih efektif dalam menjaga kekuatan otot bahkan di usia 80 tahun? Inilah kebenaran yang jarang dibahas. Setelah usia 60 tahun, otot Anda menjadi resisten terhadap sinyal pembentukan dari sumber protein biasa. Kondisi ini disebut resistensi anabolik, yang berarti jumlah protein yang dulu membangun otot saat muda kini tidak lagi cukup. Otot Anda membutuhkan nutrisi tertentu dalam kombinasi yang tepat untuk mengatasi resistensi ini, dan telur saja tidak mampu menyediakan semua yang Anda butuhkan. Dalam penjelasan ini, saya akan mengungkap 7 makanan yang lebih murah mudah ditemukan dan dapat membantu membangun kembali otot di usia berapapun. Bahkan jika Anda berusia 70 atau 80 tahun. Ini bukan superfood eksotis atau suplemen mahal. Ini adalah makanan sederhana dan terjangkau yang bisa Anda temukan di toko manapun. Jika dikombinasikan dengan benar, makanan-makanan ini membentuk sistem pembangun otot yang menyaingi apapun yang ditawarkan industri suplemen. Pada akhirnya, Anda akan melihat bahwa melindungi tubuh dan kemandirian Anda tidak harus mahal atau rumit. Setiap makanan yang akan saya bagikan harganya lebih murah per porsi dibanding telur, namun memberikan nutrisi pembangun otot yang jauh lebih unggul, khusus dirancang untuk tubuh yang menua. Mari kita mulai dengan bintang pembangun otot pertama. Dan Anda mungkin akan terkejut dengan betapa kuatnya makanan sederhana ini, yogurt Yunani polos. Hentikan video ini sejenak
dan periksa dapur Anda. Apakah Anda memiliki yogurt Yunani tulis ya, atau tidak di kolom komentar. Bukan yang berperisa manis penuh gula, hanya yogurt Yunani polos. Anda mungkin berpikir yogurt serius. Tapi tetaplah bersama saya karena yogurt Yunani seolah dirancang khusus untuk kesehatan otot lansia. Pertama, mari kita bicara tentang kandungan proteinnya. Satu cangkir yogurt Yunani mengandung sekitar 20 gram protein lengkap, hampir setara dengan 85 gram dada ayam. Namun, yang membuatnya menarik adalah jenis proteinnya. Yogurt Yunani mengandung protein kasein dan whey 2 protein yang bekerja bersama secara uni untuk mendukung pertumbuhan otot. Whey diserap dengan cepat sehingga segera mengantarkan asam amino ke otot setelah makan. Namun, yogurt Yunani juga mengandung kasein protein yang dicerna secara lambat dan menyediakan aliran asam amino yang stabil selama berjam-jam. Anggap saja whey sebagai percikan awal api, sementara kasein menjaga api tetap menyala sepanjang hari. Kombinasi ini sangat kuat bagi lansia yang mungkin tidak mengonsumsi protein di setiap waktu makan. Mengonsumsi yogurt Yunani saat sarapan misalnya dapat membantu menjaga sintesis protein otot hingga sore hari. Namun, manfaat yogurt Yunani tidak berhenti pada protein saja. Yogurt Yunani juga kaya akan leusin, yaitu asam amino yang sangat penting bagi orang lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia membutuhkan sekitar 3 gram leusin per waktu makan untuk benar-benar memicu sintesis protein otot. Satu cangkir yogurt Yunani menyediakan sekitar 25 gram leusin, menjadikannya salah satu sumber alami terbaik. Ada satu manfaat penting lainnya yang sering diabaikan. Yogurt Yunani mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang mendukung kesehatan usus. Anda mungkin bertanya apa hubungannya usus dengan otot. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobioma usus yang sehat sangat penting untuk penyerapan nutrisi yang optimal, dan bahkan memengaruhi kemampuan tubuh membangun otot. Kesehatan usus yang buruk yang cukup umum pada lansia dapat menyebabkan peradangan kronis yang secara langsung menghambat pertumbuhan otot. Probiotik dalam yogurt Yunani membantu menjaga lingkungan usus yang sehat, meningkatkan penyerapan semua nutrisi, bukan hanya dari yogurt itu sendiri, tetapi juga dari makanan lain yang Anda konsumsi. Ini seperti meningkatkan sistem pemrosesan nutrisi seluruh tubuh Anda. Ambil contoh Linda, 68 tahun dari Seattle. Ia mulai mengonsumsi yogurt Yunani setiap pagi menggantikan roti panggang biasanya. Dalam waktu 8 minggu, ia menyadari bahwa ia bisa membawa belanjaan naik tangga tanpa kehabisan napas. Saya merasa kekuatan saya kembali, katanya kepada saya. Sekarang, mari kita bicara soal biaya. Satu wadah besar yogurt Yunani polos biasanya berharga antara 4 hingga 6 dolar dan berisi sekitar 5 porsi. Itu berarti sekitar $1 per porsi untuk 20 gram protein berkualitas tinggi ditambah semua manfaat tambahan tadi. Bandingkan dengan protein bar yang bisa berharga $3 per buah atau bubuk protein yang bisa mencapai $20 atau lebih per pon. Jika Anda mulai menyadari bahwa Anda membutuhkan lebih banyak protein dalam pola makan, Anda beri tanda suka pada video ini dan tuliskan di komentar. Berikut tips penting untuk memaksimalkan kekuatan pembangun otot dari yogurt Yunani. Konsumsilah setelah aktivitas fisik apapun, meskipun hanya berjalan santai di sekitar rumah atau berkebun ringan. Otot Anda paling responsif terhadap protein dalam beberapa jam setelah aktivitas. Kombinasi protein cepat dan lambat dalam yogurt Yunani membuatnya ideal untuk fase pemulihan ini. Namun yogurt Yunani hanyalah permulaan. Tunggu sampai Anda melihat makanan nomor 2. Ini adalah sesuatu yang banyak orang takut mencobanya, tetapi harganya lebih murah dari ayam dan nutrisinya lebih lengkap daripada multivitamin apapun. Juara pembangun otot kedua mungkin membuat sebagian dari Anda mengernyitkan hidung, tetapi dengarkan baik-baik. Sarden kalengan mungkin adalah superfood paling diremehkan di dunia. Sebelum saya jelaskan alasannya, tulis di komentar. Pernahkah Anda mencoba sarden? Jujurlah. Saya ingin tahu berapa banyak dari Anda yang melewatkan sumber nutrisi luar biasa ini. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru tentang nutrisi, berlanggananlah. Itu membantu saya menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan informasi ini.
Satu kaleng kecil sarden dengan harga sekitar $2 mengandung sekitar 23 gram protein lengkap. Namun, itu baru permulaan. Sarden adalah salah satu sumber asam lemak omega 3 terbaik, khususnya EPA dan DHA. Kebanyakan orang mengaitkan omega 3 dengan kesehatan jantung atau otak, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa omega 3 juga memainkan peran penting dalam kesehatan otot, terutama seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa omega 3 dapat meningkatkan respons pembentukan otot terhadap protein. Mereka membuat sel otot lebih sensitif terhadap sinyal anabolik dari asam amino. Bayangkan seperti menaikkan volume mesin pembangun otot tubuh Anda. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami resistensi anabolik. Selain itu, omega 3 juga mengurangi peradangan kronis tingkat rendah yang umum terjadi pada orang tua dan secara langsung menghambat sintesis protein otot. Dengan menurunkan peradangan ini, sarden menciptakan lingkungan yang memungkinkan otot tumbuh dan pulih secara optimal. Manfaat luar biasa lainnya dari sarden adalah kandungan vitamin D-nya. Satu kaleng sarden menyediakan sekitar 40% kebutuhan vitamin D harian Anda. Kekurangan vitamin D yang memengaruhi hingga 75% lansia sangat berkaitan dengan kelemahan otot dan peningkatan risiko jatuh. Vitamin D membantu otot berkontraksi dengan baik dan mendukung produksi protein otot. Sarden juga dimakan bersama tulangnya, menjadikannya sumber kalsium yang sangat baik. Satu kaleng menyediakan sekitar 35% kebutuhan kalsium harian. Kalsium tidak hanya penting untuk tulang, tetapi juga untuk kontraksi otot. Tanpa kalsium yang cukup, otot tidak dapat berfungsi dengan baik berapapun banyaknya protein yang Anda konsumsi. Selain itu, sarden mengandung koenzim Q10, zat penting untuk produksi energi dalam sel otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Tanpa CoQ10 yang cukup, otot sulit bekerja dan pulih dengan optimal. Margaret yang saya ceritakan di awal menjadikan sarden sebagai pengubah permainan. Ia mulai dengan setengah kaleng 2 kali seminggu, dan dalam sebulan tingkat energinya meningkat drastis. Ia berkata bahwa ia tidak lagi membutuhkan tidur siang setiap hari dan memiliki energi sepanjang sore. Sekarang, mari kita bahas satu hal yang sering menjadi kekhawatiran banyak orang, yaitu soal rasa. Banyak orang enggan mencoba sarden karena membayangkan rasanya tidak enak. Padahal, sarden kalengan saat ini tersedia dalam berbagai pilihan seperti dalam air minyak zaitun saus tomat, bahkan dengan cabai atau lemon. Kuncinya adalah menemukan varian yang sesuai dengan selera Anda. Dari sisi harga sarden sangat sulit ditandingi. Jika dihitung per gram protein dan nutrisi sarden, memberikan lebih banyak protein lengkap dan zat gizi penting dibandingkan ayam daging sapi, bahkan telur. Dengan harga sekitar $2 per kaleng, Anda mendapatkan paket nutrisi yang, jika dikonversi ke bentuk suplemen, bisa bernilai 10 kali lipat lebih mahal. Namun, jika sarden masih terasa menantang bagi Anda, jangan khawatir. Makanan nomor 3 adalah sesuatu yang kemungkinan besar sudah ada di dapur Anda. Dan ini akan mengubah cara Anda memandang protein nabati. Pertanyaan singkat. Apakah Anda saat ini mengonsumsi suplemen protein yang mahal? Tulis di komentar berapa biaya yang Anda keluarkan setiap bulan, karena apa yang akan saya jelaskan mungkin akan mengejutkan Anda. Makanan pembangun otot ketiga kita adalah lentil. Ya, kacang-kacangan kecil, sederhana, yang harganya kurang dari $2 per pon. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Itu protein nabati, bukankah saya membutuhkan protein hewani untuk membangun otot? Izinkan saya berbagi penelitian menarik yang bisa mengubah pandangan Anda selamanya. Satu cangkir lentil matang mengandung sekitar 18 gram protein. Memang benar bahwa protein lentil tidak lengkap jika berdiri sendiri karena rendah metionin. Namun, tubuh Anda secara alami mengombinasikan asam amino dari berbagai makanan yang Anda konsumsi sepanjang hari. Anda tidak perlu mengombinasikannya dalam satu waktu makan yang sama, seperti yang dulu sering diajarkan. Namun, kekuatan lentil untuk kesehatan otot lansia jauh melampaui kandungan proteinnya. Lentil sangat kaya akan folat, menyediakan sekitar 90% kebutuhan harian hanya dalam satu cangkir. Folat sangat penting untuk metabolisme protein
dan pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke otot. Banyak lansia kekurangan folat yang dapat menyebabkan kelemahan dan pemulihan otot yang buruk. Salah satu keunggulan terbesar lentil untuk orang tua adalah kandungan pati resisten yang sangat tinggi. Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang bertindak seperti serat di dalam tubuh. Zat ini terbukti meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat penting untuk kesehatan otot. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami resistensi insulin yang membuat nutrisi sulit masuk ke dalam sel otot. Ketika sensitivitas insulin menurun, protein yang Anda konsumsi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh otot. Pati resisten dalam lentil membantu memperbaiki kondisi ini sehingga otot menjadi lebih responsif terhadap nutrisi dan protein yang Anda makan. Lentil juga mengandung zat besi dalam jumlah tinggi, sekitar 37% kebutuhan harian per cangkir. Kekurangan zat besi cukup umum pada lansia dan dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, serta fungsi otot yang buruk. Otot membutuhkan zat besi untuk membentuk mioglobin, protein yang menyimpan dan mengangkut oksigen di dalam jaringan otot. Selain itu, lentil sangat kaya magnesium, menyediakan sekitar 18% kebutuhan harian per cangkir. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzim di dalam tubuh, termasuk sintesis protein dan kontraksi otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan asupan magnesium lebih tinggi memiliki performa otot yang jauh lebih baik dan risiko kehilangan otot terkait usia yang lebih rendah. Kandungan serat lentil yang mencapai sekitar 16 gram per cangkir juga berperan penting dalam kesehatan otot. Serat membantu menstabilkan kadar gula darah, mencegah lonjakan yang dapat mengganggu sintesis protein otot. Serat ini juga memberi makan bakteri baik di usus yang kini diketahui memiliki hubungan langsung dengan kesehatan otot melalui penyerapan nutrisi dan pengaturan peradangan. James, seorang veteran berusia 71 tahun, menghabiskan sekitar $80 per bulan untuk bubuk protein. Setelah saya memperkenalkannya pada lentil, ia mengurangi biaya suplemennya hingga 90%, namun justru meningkatkan asupan protein hariannya. 6 bulan kemudian, pengukuran massa ototnya menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Secara praktis, lentil sangat mudah disiapkan. Tidak seperti kacang kering lainnya, lentil tidak perlu direndam dan dapat dimasak dalam waktu 20 hingga 30 menit. Lentil merah bahkan lebih cepat, hanya sekitar 15 menit hingga lunak. Anda bisa memasaknya dalam jumlah besar dan menyimpannya di lemari es hingga 5 hari. Dari segi biaya, lentil hampir tidak tertandingi. 1 pon lentil kering seharga sekitar $2 menghasilkan sekitar 6 cangkir lentil matang. Itu berarti 6 porsi protein 18 gram ditambah berbagai nutrisi penting dengan biaya sekitar 33 sen per porsi. Namun bagian paling menarik masih belum datang. Makanan nomor 4 membawa kita kembali ke produk susu, tetapi bukan seperti yang Anda bayangkan. Waktu konsumsinya bahkan bisa mengubah proses pembentukan otot Anda secara drastis. Sebelum saya mengungkap makanan berikutnya, saya perlu bantuan Anda. Bagikan informasi ini kepada satu orang yang Anda kenal dan khawatir menjadi lemah seiring bertambahnya usia. Ini bisa membantu mereka mempertahankan kemandiriannya. Juara pembangun otot keempat membawa kita kembali ke rak produk susu. Namun kali ini kita berbicara tentang keju cottage, makanan yang diam-diam kembali populer karena alasan yang sangat kuat. Inilah sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Apa yang Anda makan sebelum tidur sama pentingnya dengan protein pagi hari Anda. Dan keju cottage bisa menjadi makanan malam terbaik untuk membangun otot. Keju cottage adalah apa yang saya sebut sebagai sumber protein yang sangat padat. 1 cangkir keju cottage mengandung sekitar 25 gram protein. Namun, yang membuat keju cottage istimewa bagi lansia adalah jenis proteinnya. Keju cottage sangat kaya akan protein kasein, bahkan lebih tinggi dibanding yogurt Yunani. Kasein adalah protein yang dicerna secara lambat. Mengapa ini sangat penting? Seiring bertambahnya usia, banyak orang makan lebih jarang atau makan malam dalam porsi kecil. Ketika Anda mengonsumsi keju cottage, kasein menciptakan aliran asam amino yang stabil dalam darah selama berjam-jam. Kondisi ini sangat bermanfaat saat malam hari.
Mengonsumsi keju cottage sebelum tidur memberi otot pasokan bahan pembangun yang konsisten sepanjang waktu tidur. Saat Anda tidur, tubuh melakukan sebagian besar proses perbaikan dan pembangunan otot. Keju cottage membantu memaksimalkan fase pemulihan alami ini. Ada fakta menarik lain tentang keju cottage yang jarang diketahui. Keju ini sangat kaya akan glutamin asam amino yang membentuk sekitar 60% jaringan otot rangka. Selama stres penyakit atau proses penuaan, cadangan glutamin dapat menurun dan menyebabkan penyusutan otot. Keju cottage membantu mengisi kembali glutamin, mendukung pemeliharaan otot sekaligus fungsi sistem imun. Bagi lansia ini sangat penting. Sistem imun yang kuat membantu Anda tetap sehat dan aktif, dan aktivitas fisik sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Semua sistem ini saling berkaitan. Kandungan natrium dalam keju cottage sering dianggap negatif, tetapi bagi lansia yang aktif, natrium justru bisa bermanfaat. Natrium membantu hidrasi dan transportasi nutrisi ke dalam sel. Banyak orang lanjut usia terutama yang mengonsumsi obat tekanan darah atau jarang makan makanan olahan justru kekurangan natrium. Kondisi ini dapat menyebabkan kelemahan dan fungsi otot yang buruk. Jumlah natrium sedang dalam keju cottage membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Keju cottage juga mengandung selenium mineral yang berfungsi sebagai antioksidan dan mendukung fungsi tiroid. Kelenjar tiroid mengatur metabolisme termasuk metabolisme protein. Banyak lansia memiliki gangguan tiroid ringan yang tidak terdiagnosis dan ini dapat menghambat pemeliharaan otot. Selenium membantu mendukung fungsi tiroid yang optimal. Keju cottage sangat fleksibel untuk dikonsumsi. Anda bisa memakannya dengan buah sayuran, mencampurnya ke dalam smoothie, atau menggunakannya sebagai dasar saus dan olesan yang lebih sehat. Rasanya yang ringan membuatnya mudah dipadukan tanpa mendominasi makanan lain. Satu wadah besar keju cottage biasanya berharga antara 3 hingga 4 dolar dan menyediakan sekitar 4 porsi. Itu berarti kurang dari $1 per porsi untuk 25 gram protein berkualitas tinggi ditambah semua manfaat tambahan tadi. Namun, jika Anda merasa keju cottage sudah mengesankan, tunggu sampai Anda melihat makanan nomor 5. Ini adalah makanan yang sering dianggap hanya camilan, padahal mengandung mineral yang jauh lebih penting untuk pembentukan otot daripada yang disadari kebanyakan orang. Saya penasaran, tulis di komentar apa makanan sehat paling aneh yang pernah Anda coba. Karena yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda. Makanan pembangun otot kelima adalah biji labu. Biji kecil berwarna hijau ini menyimpan nutrisi yang tidak bisa ditandingi oleh banyak suplemen mahal. Berikut fakta mengejutkan. Sekitar 75% lansia mengalami kekurangan mineral yang akan saya sebutkan ini, dan kekurangan tersebut secara langsung menyebabkan hilangnya massa otot. Hanya 1 ounce biji labu, sekitar segenggam kecil, mengandung sekitar 9 gram protein. Meskipun jumlah proteinnya tidak sebesar makanan sebelumnya, biji labu menyediakan sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan otot lansia, yaitu seng. Biji labu adalah salah satu sumber seng nabati terbaik, menyediakan sekitar 20% kebutuhan harian hanya dalam 1 ounce. Seng sangat penting untuk sintesis protein dan pembelahan sel, 2 proses utama dalam pertumbuhan dan perbaikan otot. Seng juga berperan penting dalam produksi testosteron, dan ini penting bagi pria maupun wanita. Kedua jenis kelamin membutuhkan testosteron yang cukup untuk mempertahankan massa otot, dan kadar hormon ini menurun seiring bertambahnya usia. Kekurangan seng yang umum terjadi pada lansia karena penyerapan yang menurun dan penggunaan obat tertentu secara langsung berkaitan dengan penurunan kekuatan dan massa otot. Biji labu menyediakan seng dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Selain seng, biji labu juga sangat kaya magnesium. 1 ounce menyediakan sekitar 40% kebutuhan magnesium harian. Magnesium sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram, kelemahan, dan pemulihan yang buruk setelah aktivitas. Banyak lansia mengalami kram kaki di malam hari yang seringkali merupakan tanda kekurangan magnesium. Konsumsi biji labu secara rutin dapat membantu mengatasi masalah ini, sekaligus mendukung fungsi otot secara keseluruhan.
Manfaat biji labu tidak berhenti sampai di situ. Biji ini juga mengandung arginin dalam jumlah tinggi, yaitu asam amino yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat berperan meningkatkan aliran darah sehingga pengiriman oksigen dan nutrisi ke otot menjadi lebih efisien. Bagi lansia, peningkatan sirkulasi ini sangat penting karena aliran darah secara alami menurun seiring bertambahnya usia yang berkontribusi pada kelemahan otot dan pemulihan yang lambat. Biji labu juga mengandung asam lemak omega 3 nabati dalam bentuk ALA. Meskipun tidak sekuat EPA dan DHA dari ikan ALA, tetap memberikan efek antiinflamasi yang mendukung kesehatan otot. Jika dikombinasikan dengan omega 3 dari sarden biji labu, membantu menciptakan pola makan antiinflamasi yang lebih lengkap. Selain itu, biji labu kaya akan antioksidan seperti vitamin E dan karotenoid. Antioksidan ini melindungi sel otot dari kerusakan oksidatif yang meningkat seiring usia dan mempercepat kehilangan massa otot. Dengan melindungi otot yang sudah Anda miliki, biji labu membantu mempertahankan kekuatan sekaligus mendukung pertumbuhan otot baru. Secara praktis, biji labu sangat mudah dikonsumsi. Anda bisa menaburkannya di atas salad yogurt atau oatmeal, mencampurnya ke dalam smoothie atau memakannya langsung sebagai camilan. Biji labu panggang juga merupakan alternatif sehat dibandingkan keripik atau biskuit, karena menyediakan protein, lemak sehat, dan mineral penting tanpa lonjakan gula darah. Makanan nomor 6 akan menantang cara pandang Anda tentang karbohidrat dan pembentukan otot. Banyak orang menghindarinya demi kesehatan, padahal bisa jadi inilah yang sebenarnya diinginkan otot Anda. Pertanyaan singkat. Apakah menurut Anda karbohidrat buruk untuk pembentukan otot? Jawaban Anda mungkin akan berubah setelah bagian ini. Makanan pembangun otot ke-6 adalah quinoa. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai biji-bijian biasa, padahal quinoa sebenarnya adalah biji dan memiliki peran besar dalam kesehatan otot lansia. Ada kesalahpahaman berbahaya bahwa protein saja sudah cukup untuk membangun otot. Faktanya karbohidrat memegang peran yang sangat penting. Satu cangkir quinoa matang mengandung sekitar 8 gram protein lengkap. Memang jumlah ini lebih rendah dibanding yogurt Yunani atau keju cottage. Tetapi keunggulan quinoa terletak pada jenis karbohidrat yang dikandungnya. Karbohidrat kompleks dalam quinoa dilepaskan secara perlahan memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula darah. Karbohidrat memicu pelepasan insulin hormon yang membantu memasukkan asam amino ke dalam sel otot. Tanpa karbohidrat yang cukup, sebagian besar protein yang Anda konsumsi tidak akan dimanfaatkan secara optimal oleh otot. Quinoa menyediakan karbohidrat ideal untuk mendukung proses ini, sehingga meningkatkan efektivitas protein yang Anda makan. Quinoa juga unik karena mengandung 9 asam amino esensial, termasuk lisin dalam jumlah tinggi yang jarang ditemukan pada protein nabati. Lisin sangat penting untuk sintesis protein dan produksi karnitin senyawa yang membantu otot mengubah lemak menjadi energi. Kekurangan lisin dapat membatasi kemampuan tubuh membangun dan mempertahankan otot. Selain itu, quinoa kaya akan mangan menyediakan sekitar 30% kebutuhan harian per cangkir. Mangan berperan dalam pembentukan jaringan ikat dan metabolisme asam amino serta karbohidrat. Tanpa mangan yang cukup, tubuh kesulitan memanfaatkan protein dan energi secara efisien untuk kesehatan otot. Kandungan serat quinoa sekitar 5 gram per cangkir membantu menstabilkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Serat ini juga mendukung kesehatan usus yang berhubungan langsung dengan penyerapan nutrisi dan pengendalian peradangan, dua faktor penting dalam pemeliharaan otot. Quinoa juga mengandung zat besi dan vitamin B, terutama folat dan vitamin B6 yang penting untuk produksi energi dan pembentukan sel darah merah. Banyak lansia kekurangan vitamin B yang dapat menyebabkan kelelahan dan fungsi otot yang buruk. Dari segi memasak, quinoa sangat mudah disiapkan dan matang dalam sekitar 15 menit. Anda bisa memasaknya dalam jumlah besar dan menyimpannya hingga 5 hari di lemari es. Dengan harga sekitar 4 hingga 6 dolar, per pon quinoa menghasilkan sekitar 6 cangkir matang, menjadikannya sumber nutrisi yang sepadan dengan biayanya. Namun makanan terakhir adalah yang paling kontroversial. Beberapa orang bahkan menganggapnya seharusnya dilarang.
Sebelum saya mengungkapkannya, tulis di komentar jika Anda siap mengubah cara Anda membangun otot. Makanan pembangun otot ketujuh dan terakhir mungkin adalah yang paling tidak terduga. Biji rami ganja atau hemp seeds. Dan sebelum Anda khawatir, biji ini sepenuhnya legal dan tidak mengandung THC sama sekali. Alasan mengapa beberapa orang ingin membatasinya sama sekali tidak berkaitan dengan efek memabukkan, melainkan karena kekuatan nutrisinya yang luar biasa. Hemp seeds adalah sumber nutrisi padat yang mengemas dukungan pembentukan otot dalam porsi kecil. 3 sendok makan hemp seeds mengandung sekitar 10 gram protein lengkap. Ya, protein lengkap dari sumber nabati yang mengandung semua asam amino esensial dalam proporsi yang sangat baik. Namun yang membuat hemp seeds benar-benar istimewa untuk kesehatan otot lansia adalah kombinasi unik antara protein lemak sehat dan mineral. Hemp seeds memiliki rasio omega-6 terhadap omega-3 yang hampir sempurna, yaitu sekitar 3:1. Keseimbangan ini sangat penting untuk mengendalikan peradangan dalam tubuh. Pola makan modern umumnya mengandung terlalu banyak omega-6 dan terlalu sedikit omega-3 yang menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan ini secara langsung menghambat pertumbuhan dan pemulihan otot. Hemp seeds membantu memulihkan keseimbangan ini secara alami. Keunggulan utama lainnya dari hemp seeds adalah kandungan argininnya yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada biji labu. Seperti yang telah kita bahas, arginin diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh yang meningkatkan aliran darah ke otot. Bagi lansia, sirkulasi yang lebih baik berarti pengiriman nutrisi yang lebih efisien, pembuangan limbah metabolik yang lebih cepat, dan fungsi otot yang lebih optimal. Hemp seeds juga merupakan salah satu dari sedikit makanan yang mengandung gamma-linolenic acid atau GLA. Ini adalah asam lemak omega-6 langka yang justru memiliki sifat anti-inflamasi. GLA membantu mendukung keseimbangan hormon dan menurunkan penanda peradangan yang meningkat seiring bertambahnya usia. Dua faktor ini, perubahan hormon dan peradangan, adalah penyebab utama hilangnya otot terkait usia. Kandungan mineral hemp seeds juga sangat mengesankan. 3 sendok makan menyediakan sekitar 50% kebutuhan fosfor harian dan sekitar 45% kebutuhan magnesium harian. Fosfor bekerja bersama kalsium untuk membangun tulang yang kuat, tetapi juga sangat penting untuk penyimpanan dan penggunaan energi di dalam sel otot. Setiap sel otot membutuhkan fosfor agar dapat berfungsi dengan baik. Hemp seeds juga mengandung seluruh 20 asam amino, termasuk 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh. Kandungan metionin dan cysteinnya yang tinggi membantu produksi glutathione, antioksidan utama tubuh yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Kadar glutathione menurun secara alami seiring usia yang mempercepat kerusakan jaringan otot. Hemp seeds membantu mendukung produksi glutathione alami tubuh sehingga membantu memperlambat proses ini. Dari sisi pencernaan protein dalam hemp seeds sangat mudah dicerna. Tubuh dapat memanfaatkan sekitar 95% proteinnya. Banyak sumber protein menjadi lebih sulit dicerna seiring bertambahnya usia. Tetapi hemp seeds tetap lembut di lambung dan mudah diserap. Secara praktis, hemp seeds sangat mudah digunakan. Tidak memerlukan persiapan apapun. Anda bisa menaburkannya di atas yogurt oatmeal salad atau mencampurnya ke dalam smoothie. Rasanya ringan dan sedikit kacang, sehingga tidak mendominasi makanan lain. Tidak perlu digiling seperti biji rami biasa dan tidak cepat tengek. Hemp seeds memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Kombinasi protein lemak sehat dan serat membantu menjaga sensitivitas insulin yang dibutuhkan untuk sintesis protein otot. Harganya memang sedikit lebih tinggi, sekitar 10 hingga 15 dolar per pon. Namun, 1 pon menghasilkan sekitar 10 porsi, atau sekitar 1,5 dolar per porsi. Jika dibandingkan dengan biaya suplemen yang sering dibeli lansia, hemp seeds justru sangat bernilai. Sekarang, hentikan video ini sejenak dan simpan bagian berikut. Anda akan membutuhkannya saat berbelanja. Setelah membahas ketujuh makanan pembangun otot ini, sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu cara menerapkannya agar benar-benar memberikan hasil nyata.
Berikut adalah protokol harian yang saya berikan kepada para pasien saya. Margaret, Robert, James, dan Linda semuanya mengikuti sistem yang sama untuk mengubah kekuatan tubuh mereka. Pertama, mari kita bicara tentang waktu. Otot Anda paling responsif terhadap nutrisi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Usahakan mengonsumsi protein dari daftar ini dalam waktu 1 jam setelah aktivitas fisik apapun, meskipun hanya berjalan santai atau berkebun ringan. Pada saat itu, otot berada dalam kondisi paling siap untuk menyerap nutrisi dan memulai proses perbaikan. Pertimbangkan untuk memulai hari Anda dengan yogurt Yunani yang ditaburi biji labu dan sedikit hemp seeds. Kombinasi ini menyediakan protein cepat dan lambat lemak antiinflamasi, serta mineral penting seperti seng dan magnesium. Ini adalah sarapan pembangun otot yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk disiapkan. Untuk makan siang, cobalah sup lentil dengan tambahan quinoa. Kombinasi ini memberikan energi tahan lama dan profil asam amino lengkap yang menjaga sintesis protein otot tetap aktif sepanjang sore. Sebagai camilan sore, keju cottage dengan segenggam biji labu menyediakan protein yang dilepaskan secara perlahan membantu pemulihan otot dari aktivitas harian sambil menahan rasa lapar hingga makan malam. Saat makan malam sarden di atas quinoa dengan lauk lentil matang mungkin terdengar tidak biasa. Tetapi ini adalah makanan pembangun otot yang sangat kuat. Anda mendapatkan protein lengkap omega 3, vitamin D, dan berbagai mineral yang bekerja secara sinergis untuk mendukung kesehatan otot. Sebelum tidur, porsi kecil keju cottage atau yogurt Yunani dengan hemp seeds menyediakan protein semalaman untuk mendukung pemulihan otot saat tidur. Ingat, sebagian besar proses perbaikan tubuh terjadi saat Anda tidur. Memberi nutrisi sebelum tidur sama seperti menyediakan bahan bangunan bagi otot untuk bekerja sepanjang malam. Anda tidak perlu mengonsumsi ketujuh makanan ini setiap hari. Targetkan 3 hingga 4 makanan per hari dan rotasikan sepanjang minggu agar tetap bervariasi dan menarik. Poin penting lainnya adalah kebutuhan protein pada lansia. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua membutuhkan sekitar 1 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari, lebih tinggi dibandingkan orang muda. Untuk seseorang dengan berat sekitar 68 kg itu, berarti sekitar 68 hingga 82 gram protein per hari. Ketujuh makanan ini membuat target tersebut terjangkau dan realistis. Namun ingat, bukan hanya jumlah total protein yang penting, tetapi juga distribusinya sepanjang hari. Usahakan mendapatkan 20 hingga 30 gram protein di setiap waktu makan. Jumlah ini diperlukan untuk memicu sintesis protein otot pada usia lanjut. 1 cangkir yogurt Yunani atau keju cottage sudah mencukupi, begitu juga 1 porsi lentil matang dengan tambahan hemp seeds. Jangan lupakan hidrasi. Otot terdiri dari sekitar 75% air dan dehidrasi ringan saja sudah dapat mengganggu fungsi dan pemulihan otot. Usahakan minum setidaknya 8 gelas air per hari, lebih banyak jika Anda aktif atau tinggal di daerah beriklim panas. Ingat kembali Margaret dari awal cerita. 6 bulan lalu, ia hampir tidak mampu menaiki tangga. Hari ini, ia mendaki bersama cucu-cucunya. Satu-satunya perbedaan adalah 7 makanan terjangkau ini yang bahkan lebih murah daripada sarapan telurnya dulu. Otot Anda tidak pernah terlalu tua untuk merespons nutrisi yang tepat. Penelitian membuktikan bahwa orang berusia 90-an masih bisa membangun otot dengan pendekatan yang benar. Namun, setiap hari Anda menunda adalah 1 hari tambahan kehilangan potensi kekuatan. 7 makanan ini, yogurt Yunani, sarden lentil, keju cottage, biji labu quinoa, dan hemp seeds dipilih. Bukan hanya karena kandungan proteinnya, tetapi karena kombinasi nutrisi yang secara khusus mengatasi tantangan otot yang menua. Anda tidak memerlukan suplemen mahal atau rencana makan rumit. Biaya totalnya bahkan lebih rendah dibandingkan 1 kali makan di restoran, namun manfaatnya adalah menjaga kemandirian, mencegah jatuh, dan mempertahankan kualitas hidup seiring bertambahnya usia.